Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi kuliah minggu ke-8 prinsip struktur bangunan terkait gaya internal. Baik, kita mulai. Jadi gaya dibagi menjadi dua, yaitu gaya internal dan gaya eksternal. Sebetulnya beberapa minggu yang lalu kita sudah bicara cukup banyak terkait gaya, namun sebagian besar yaitu kita bicara terkait gaya eksternal atau external forces. Jadi contoh gaya eksternal yaitu beban. Jadi ada misalkan jembatan lalu ada bebannya, itu adalah gaya eksternal. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lebih banyak bicara tentang gaya internal atau internal forces, yaitu gaya yang bekerja di elemen-elemen dari strukturnya. Jadi contoh dari gaya internal yaitu adanya stres karena tekan, tarik, dan juga geser. Jadi contohnya kita lihat ya, di sini ada dua orang menarik tali ya, yang satu ke arah kiri dan yang lain ke arah kanan. Dua orang ini memberikan beban atau gaya tarik eksternal. Jadi dua orang tersebut memberikan gaya eksternal. Namun yang terjadi juga di dalam dari tali itu sendiri sebagai elemen, dia ada gaya yang bekerja di dalamnya, yaitu gaya tarik. Nah, ini yang kita namakan sebagai gaya internal. Jadi gaya di dalam talinya, bukan gaya yang bekerja di luar tali. Jadi dua orang yang menarik itu adalah gaya eksternal, sedangkan gaya tarik yang diterima oleh tali ya, talinya merenggang dan lain sebagainya, itu adalah gaya internal. Ini contoh gaya eksternal ya, kita sudah pernah membahas terkait hal ini. Jadi untuk sistem ini ya yang ada, dia ada tiga gaya eksternal yang bekerja. Yang pertama yaitu W, beban dari balok yang ada di antara dua tumpuan. Lalu F1 ya, reaksi di titik F1, dan juga F2, reaksi di titik tumpuan yang kedua. Ketiga gaya yang bekerja ini kita namakan sebagai gaya eksternal. Tapi kalau kita melihat elemen struktur ya yang membentang di antara dua titik tumpuan itu adalah sebuah elemen rangka batang atau truss, maka kita akan bisa membayangkan bahwa ternyata batang tersebut juga menerima gaya internal. Jadi gaya eksternalnya ada, misalkan ada beban ya, ada beban diberikan ke batang tersebut, lalu ada reaksi. Jadi yang merah itu adalah gaya eksternal, namun di dalam dari batang tersebut juga ada gaya internal. Jadi yang biru ya, misalkan dia di sini ada tekanan. Nah, tekanan tersebut adalah gaya internal. Jadi gaya eksternal itu bekerja pada rangka batang atau truss ini secara keseluruhan, sedangkan gaya internal bekerja pada elemen individu pada sistem rangka. Di dalam batang truss ini juga saat dia menerima gaya eksternal, lalu di sini akan muncul reaksi di tumpuan-tumpuannya. Dia juga sebetulnya ada gaya internal yang bekerja. Jadi di dalam truss ini ada yang biru, dia tekan, dan yang merah adalah tarik. Ada beberapa tipe truss yang sangat common atau biasa digunakan di dalam konstruksi baik jembatan maupun bangunan. Jadi yang pertama yaitu pret truss. Di sini dia memiliki batang diagonal yang menghadap ke arah atas. Jadi ya, batang diagonalnya dimulai dari yang pertama bentuknya V, lalu dia sejajar ke kanan dan ke kiri. Nah, di dalam bentuk rangka batang pret truss ini ada rangka-rangka internal itu yang menerima gaya tarik dan juga gaya tekan. Jadi yang T itu adalah tarik ya, yang C itu adalah compression atau tekan. Untuk yang C dia mengalami tekan, compression ya, ke bawah seperti ini.
Ini untuk semua elemen vertikalnya. Lalu untuk elemen diagonal dia mengalami tarik. Jadi batangnya tertarik. Secara sederhana seperti ini. Ini adalah gaya internal yang bekerja pada pret truss. Tipe yang kedua yaitu Howe truss ya. Bedanya di sini bentuk batang diagonalnya paling awal dia menghadap ke bawah. Kalau tadi yang pret truss itu menghadap ke atas, yang Howe truss ini dia menghadap ke bawah. Ternyata dengan perubahan arah batang diagonal saja ya, dia menyebabkan perubahan gaya internal. Jadi untuk di Howe truss, batang vertikal justru mengalami tarik, berbeda dengan di pret truss ya, pret truss kebalikannya. Lalu batang diagonal justru dia mengalami tekan. Mengetahui tentang jenis gaya internal yang bekerja di dalam sebuah sistem rangka batang akan sangat bermanfaat saat kita menentukan tipe material yang kita gunakan atau tipe connection yang akan kita gunakan dalam pembuatan struktur ini. Tipe yang ketiga yaitu Warren truss. Jadi di Warren truss ini dia tidak ada elemen vertikal, dia hanya ada elemen diagonal, dan jenis batang tarik dan tekannya akan sangat tergantung pada arah batang-batang diagonalnya. Jadi untuk yang tipe ini yang pertama dia menghadapnya ke atas ya, yang paling tengah. Untuk batang di paling tengah dia menghadapnya V ke atas seperti itu. Jadi dia nanti batang internalnya dia akan mengalami tarik, sedangkan batang selanjutnya dia akan mengalami compression, lalu tarik lagi, lalu tekan lagi atau compression. Jadi dia selang-seling, hanya yang awal dia sama. Di contoh yang lain ya, misalkan contoh kecil di bawah ini, dia yang pertama dia batangnya menghadap ke bawah. Jadi batang pertamanya justru dia compression, bukan tension. Jadi berbeda ya, kalau dia hadap ke atas pertama dia dua-duanya akan tension atau tarik. Namun kalau dia hadap ke bawah maka gayanya menjadi compression atau tekan. Untuk yang pertama, lalu selang-seling, dilanjut selang-seling berikutnya. Jadi setelah compression dia pasti akan tension, lalu compression, tension sampai ke elemen terakhir. Sekarang kita akan bicara masalah reaksi gaya eksternal ya. Jadi kalau kita pernah belajar dengan yang sederhana ini, ada beban W ya, beban W 10 Newton, lalu akan ada reaksi yang sama karena dia tepat di tengah-tengah dari batang tersebut, maka reaksinya sama di F1 dan F2 yaitu sebesar 5 Newton. Bicara masalah keseimbangan gaya dan momen, maka semua sigma Fy, Fx, dan sigma momennya harus sama dengan 0. Pada kasus ini tidak ada gaya horizontal, jadi hanya ada gaya vertikal. Maka F1 ditambah F2 dikurangi W karena arahnya berlawanan, harus sama dengan 0. 5 plus 5 kurang 10 sama dengan 0. Ini untuk bicara masalah satu sistem gaya di dalam elemen batang tunggal. Sekarang kita akan lihat bagaimana gaya atau reaksi eksternal itu bekerja pada sistem batang, rangka batang ya, atau truss. Jadi ini ada rangka batang atau truss ya. Ada beban yang pertama ada di ujung sana sebesar 10 Newton, beban kedua adalah 10 Newton, dan beban ketiga adalah
5 Newton. Lalu bagaimana ya reaksi di R1 dan R2? R ini reaksi, ya. Kita harus tahu berapa reaksi di tumpuan-tumpuannya. Untuk mencari reaksi gaya eksternal cukup mirip dengan kalau dia single element atau batang tunggal, ya. Kita proyeksikan dulu beban-beban yang di atas ke bawah agar dia satu garis. Jadi ini 10 Newton, kita tarik ke bawah ya, 10 Newton. Ini kita sudah tidak perlu pakai yang atas. Nah, sudah kita turunkan ke bawah. Berarti sekarang kita punya 3 gaya ya. Eksternal yang bekerja yaitu 10 Newton, 5 dan 10 pada jarak setiap 1 meter. Lalu kita perlu mencari reaksi di R1 dan R2. Jadi saat kita mencari reaksi di R1, kita gunakan R2 sebagai tumpuan. Jadi jarak dari R1 ke R2 adalah 4 meter. R1 kita kalikan 4. Ya, dia arahnya ke atas ya. Sekarang kita cari P1, P2 dan P3. P1, P2 dan P3 itu arahnya berlawanan. Jadi saling mengurangi. Di sini P1 jaraknya dari R2 adalah 3. 1, 2, 3. Kalikan 10. 10 kali 3. Lalu P3 ya. Jaraknya 2. 1, 2. 2 meter berarti 5 kali 2. Lalu P2 jaraknya adalah 1 meter. Jadi 10 kali 1. Jadi ini kita total semua. Jadi ini 30 tambah 10 tambah 10 50 ya dibagi 4. R1 adalah 12,5 Newton total ya. Sekarang kita menghitung reaksi di R2. Gunakan R1 sebagai tumpuan asumsinya ya. R2 dan 3 gaya P1, P2 dan P3 arahnya berlawanan. Jadi R2 jaraknya ke R1 adalah 4. 1, 2, 3, 4. Maka dia R2 dikali 4. Lalu kita lihat untuk P1 jaraknya adalah 1, jadi 10 kali 1. Untuk P3 jaraknya adalah 2, jadi 5 kali 2. Dan untuk P2 jaraknya adalah 3, 1, 2, 3, jadi 10 kali 3. Hasilnya sama. R1 dan R2 hasilnya adalah 12,5 Newton. Sekarang kita akan coba memahami bagaimana gaya internal bekerja. Jadi jika ada gaya eksternal dari luar, ya contohnya di sini ada 2 gaya eksternal dari luar, dia menekan sebuah batang dan di batang tersebut ada join. Ya di sini ada join M dan join N. Maka batang tersebut dinamakan batang MN. Maka yang terjadi adalah saat ada gaya eksternal bekerja pada struktur ini, yang pertama kali jika gayanya adalah tekan atau compression, maka yang pertama kali mendapatkan gaya tersebut adalah joinnya. Jadi kita bisa lihat bahwa jika terjadi gaya tekan, maka joinnya akan mengalami tekan. Join N juga mengalami tekan. Arah gayanya menuju ke join. Selanjutnya, batangnya sebagai elemen juga akan mengalami tekan. Jadi saling menekan di sini. Lalu jika gaya internalnya yaitu berupa gaya tarik atau tension, ada gaya eksternal ya, menarik sebuah batang MN, di mana di sana ada join M dan join N, maka masing-masing dari elemen tersebut, baik join maupun batangnya juga mengalami gaya tarik. Jadi gayanya dia menjauhi dari join. Lalu di batang dia juga menjauhi dari titik tengah batangnya. Baik, sekarang kita akan mencoba untuk menentukan gaya internal yang bekerja pada sebuah rangka batang. Di sini ada rangka batang berbentuk truss, panjangnya adalah 4 meter. Dia memiliki 5 buah join, join A, B, C, D, dan E. Kita akan mulai satu persatu untuk menentukan seluruh gaya internal yang bekerja pada rangka elemen struktur ini. Jadi pada elemen-elemennya, rangka
masing-masing rangkanya, kita cari besarnya gaya yang bekerja. Kita mulai dari join A. Di join A ada reaksi R1 12,5 Newton. Lalu ada reaksi ya AE menuju ke join E dan AB menuju ke join B. Dua gaya ini belum diketahui sekarang karena bentuk dari AB itu diagonal, maka kita jabarkan menjadi dua, yaitu AB cos 45 menjadi gaya horizontal dan AB sin 45 untuk gaya vertikalnya, karena prinsipnya sama, yaitu sigma FY jika seimbang maka harus sama dengan 0, dan sigma Fx untuk gaya horizontal juga harus sama dengan 0. Sekarang kita mulai. Untuk sigma FY sama dengan 0, kita lihat gaya vertikalnya ada dua, yaitu R1 dan AB sin 45. Arahnya sama ke atas, jadi kita beri nilai positif ya. R1 12,5, AB sin 45 yaitu 0,7071. Maka AB sama dengan minus 12,5 dibagi 0,7071. Hasilnya adalah minus 17,7 Newton. Minus di sini, angka minus di sini artinya adalah bahwa gaya yang bekerja, asumsi awal kita gayanya mengarah ke join B atau menjauhi join A, namun karena hasilnya minus berarti dia asumsi awalnya salah. Jadi harusnya gayanya menekan join A. Lalu untuk yang kedua, yaitu sigma Fx harus juga sama dengan 0. Kita lihat gaya horizontal yang bekerja yaitu ada AE dan AB cos 45. Jadi arahnya ke kanan semua ya, asumsi awalnya AE plus AB cos 45. Dua-duanya positif. AE belum diketahui, AB minus 17,7 dikali cos 45 0,7071. Hasilnya AE sama dengan plus 12,5. Tanda plus artinya bahwa asumsi gaya AE menjauhi join A adalah sudah tepat ya, jadi arahnya tetap. Jadi kalau kita tuliskan ulang gaya yang bekerja, yaitu ada gaya reaksi R1, ada gaya reaksi R1 ya, menekan join A ini, batang AB dia juga menekan ke join A, dan ada gaya reaksi di batang AE, dia menarik join A. Jadi jenis batangnya secara gaya internal, batang AB ini adalah compression ya, C, dan batang A itu tension, karena dia menarik join A. Jadi ini adalah batang tekan, AE adalah batang tarik. Karena prinsipnya ada sebuah sumbu, misalkan ini A, ini B ya. Di sumbu A ini dia mengalami tekan, dia juga akan mengalami tekan, lalu batangnya dia juga akan mengalami tekan, lalu nanti di sumbu B dia akan mengalami tekan juga joinnya, seperti yang kita sudah bahas di awal. Jadi semua elemen saat dia menerima gaya tekan, maka join dan batangnya akan menerima gaya tekan juga. Lalu untuk AE, awalnya dia menerima gaya tarik, maka batangnya dia juga akan menerima gaya tarik, lalu join DE dia juga akan mengalami gaya tarik. Selalu terulang. Oke, contoh yang kedua yaitu kita akan mencari gaya internal di sekitar join B.
Gaya-gaya yang sudah diketahui yaitu yang pertama adalah AB. Ini tadi compression ya, tekan. Jadi dia akan menekan join B. Lalu BE belum diketahui, BC belum diketahui. Di atas B ada beban P1 10 Newton. Kita cari jika sigma Fy sama dengan 0 ya. Jika sigma Fy sama dengan 0, kita lihat sumbu di vertikal ya, gaya-gaya yang bekerja di sumbu vertikal ada P1 10 Newton. Ada 17,7 sin 45 untuk gaya vertikal AB, lalu ada BE sin 45 untuk gaya yang bekerja pada batang BE. P1 arahnya ke bawah kita tulis sebagai minus ya. 17,7 sin 45 untuk batang AB positif nilainya, lalu BE arahnya ke bawah dia kita tulis minus juga. 10 ditambah 17,7 dikali 0,7071 itu sin 45 dikurangi BE kali 0,7071 dari sin 45. Minus 10 ditambah 1251 BE kali 0,7071. BE sama dengan 2,51 dibagi 0,7071. Hasilnya BE adalah 3,5 Newton. Nilainya positif, artinya asumsi awal bahwa gaya BE ini menjauhi join B itu sudah tepat. Artinya dia tension ya, atau tarik. Nah, dia menarik join B. Sekarang kita lanjut untuk sigma fx. Sigma fx kita lihat gaya yang bekerja pada sumbu horizontal. Ada BC, ada AB 17,7 cos 45, ini horizontal, lalu ada BE cos 45. Ada 3 gaya horizontal. Yang ke kanan kita nilai positif, BC 17,7 cos 45 dan BE cos 45, semua ke arah kanan ya asumsinya. Lalu BC belum diketahui, 17,7 kali 0,7071 kalau dari cos 45, lalu BE 3,5 cos 45 0,7071, BC ditambah 12,51 ditambah 2,47, BC hasilnya adalah 15 Newton. Tanda ya di sini negatif, artinya asumsi awal dia menarik titik B keliru, jadi dia harusnya arahnya menekan join B. Jika kita tuliskan ulang seperti ini, jadi AB gayanya menekan join B ya. Ini berarti batangnya adalah C atau tekan, compression ya. BE menarik ya, join B, berarti dia batangnya adalah T, tension atau tarik. BC menekan, berarti C tekan, compression. Jadi sini ada 3, compression ya, tekan, compression, tekan, dan tarik. Itu cara kita menentukan jenis tipe gaya internal pada masing-masing batang dan juga besarnya. Di sini AB besarnya 17,7 Newton, BE 3,5 Newton, BC 15 Newton. Sekian untuk materi terkait gaya internal. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.